Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita, yang telah memberikan kekuatan kepada kita sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul ya, dapat datang ke SMA 4 di dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka mencari ilmu. Insya Allah kalau kita bersyukur kepada Allah, ya ilmu kita akan ditambah. Nah, materi hari ini ya, yaitu tentang tabel distribusi frekuensi. Dalam hal ini yaitu menentukan atau cara membuat tabel distribusi frekuensi. Lalu tabel distribusi frekuensi ini merupakan bagian, jadi tabel distribusi frekuensi ini merupakan bagian dari statistika ya. Nah, itu tabel distribusi frekuensi. Lalu bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi frekuensi? Kita perhatikan di sini ada langkah-langkahnya. Jadi kalau ada data ya, maka terlebih dahulu data diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Lalu yang kedua, tentukan jangkauan. Dilamakan dengan J. Jangkauan dilamakan dengan J. Yaitu datum terbesar dikurangi datum yang terkecil. Datum itu merupakan tunggal ya. Sementara kalau data merupakan jamak gitu. Jadi data itu merupakan kumpulan dari datum-datum. Nah, di sini hubungannya jangkauan data dilambangkan dengan J, yaitu datum terbesar dikurangi datum yang terkecil. Setelah itu, tentukan banyak kelas interval, dilambangkan dengan K, dengan menggunakan aturan Stargess. Mohon maaf apabila Bapak salah menyebutkan ini Stargess ya, yaitu K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. N adalah banyaknya datum pada data tersebut. Tuh, ya banyaknya ada berapa? Dilambangkan dengan N. Misalnya 30, 40, 50, dan banyak lagi. Lalu selanjutnya tentukan interval kelas. Dilambangkan dengan C dengan menggunakan rumus C sama dengan J per K. J itu apa tadi? Yaitu jangkauan. Sementara K itu apa? Adalah banyak kelas interval. Lalu tentukan batas-batas kelasnya. Nah, batas kelas bawah ya. Batas bawah kelas yaitu kurang dari X1. X1 itu nilai yang terkecil. Di sini disebutnya dengan statistik minimum. Dan XN yaitu statistik maksimum harus tercakup dalam kelas terakhir. Jadi datum terkecil atau nilai yang terkecil dari data tersebut harus tercakup pada kelas yang pertama, sementara datum yang terbesar atau nilai yang terbesar ya, jadi ini nih. Nah, datum terkecil ini harus tercakup pada kelas interval, harus tercakup pada kelas yang pertama. Sementara ini datum yang terbesar harus tercakup ke dalam kelas yang terakhir. Jadi itu. Nah, ini ya tadi keterangannya. Lalu masukkan banyaknya datum-datum itu ke dalam kelas-kelas yang sesuai dan tentukan nilai frekuensi tiap kelas dengan sistem torus atau toli. Untuk itu, mari kita lihat. Nah, di sini Bapak memberikan contoh hasil pengukuran tinggi badan dari 40 siswa kelas 12 IPS dan 12 IPA di SMA Negeri 4 Bogor dalam sentimeter. Artinya di sini ada yang 158 cm dan seterusnya. Langkahnya bagaimana tadi? Yang pertama urutkan.
Dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar. Nah ini, urutkan. Urutkan. Ternyata yang terkecil ada 152. Dan yang terbesar adalah 169. Artinya, ini merupakan datum terkecil, ini merupakan datum yang terbesar. Nah, selanjutnya tentu setelah diurutkan dari data tersebut, datum-datumnya, ya dari data dari datanya itu, lalu tentukan apa yang tentukan jangkauan. Jangkauan itu datum terbesar dikurangi datum yang terkecil. Pada data tadi, datum terbesar adalah 169. Datum terkecilnya 152, tinggal kita kurangkan. 169 dikurang 152 berapa? 17. Nah, selanjutnya menentukan banyak kelas. Banyak kelas bagaimana? Yaitu 1 ditambah 3,3 kali log N. N itu apa? Tadi sudah dikatakan di depan, banyaknya data. Banyaknya datum dari data tersebut. Ada berapa? Ada 40. Maka 3,3 kali log 40. Di sini 1 ditambah 3,3 log 40. Log 40 berapa? Cari dengan menggunakan kalkulator. Jadi log 40 itu adalah 1,602. Ya, jadi di sini 1 ditambah 3,3 kali 1,602. 3,3 kali 1,602 berapa? 5,286. Tolong dicek lagi, takut Bapak salah. Ya, tolong cek lagi. Lalu jumlahkan. 1 ditambah 5,286 adalah 6,286. Karena tidak bulat, bulatkan. Dibulatkan ke bawah saja menjadi 6 buah. Jadi banyak kelas berapa? Banyak kelas adalah 6 buah. Lalu sekarang mencari panjang kelas. Panjang kelas dilambangkan dengan C. Tadi itu sudah dikatakan di depan adalah J, ya, adalah J per K. J-nya berapa? Ada, tadi sudah dihitung 17. K-nya berapa? 6 buah. Jadi jangkauannya adalah 17. Banyak kelasnya adalah 6. Bagi 17 bagi 6 adalah 2,83. Nah, bulatkan 2,83 menjadi 3. Nah, setelah kita dapatkan apa tadi, ada jangkauan, ada banyak kelas, ada panjang kelas, ya. Lanjut kita ke membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, ini didapat dari mana tabel ini? Nah, langkahnya tadi di poin yang terakhir pada langkah membuat tabel distribusi frekuensi, tempatkan nilai terkecil itu, datum terkecil itu pada kelas yang pertama. Lalu nilai terbesar harus tercakup ke dalam kelas yang terakhir. Nah, tadi ada berapa kelas pada perhitungan? Dilihat, ada 6 tadi tuh ya. Maka dibuat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu ada 6 kelas. Lalu sekarang panjang kelasnya ada berapa? Nah, panjang kelas itu yaitu ini, kita lihat. Ini kita mulai dari 152. Kita hitung. 152, 153, 154. Artinya di sini panjang kelasnya tadi sudah dihitung ada 3 dari 152, 153, 154. Itu untuk kelas yang pertama. Kelas yang kedua berapa? 155,
sampai dengan 157. Kelas ketiga, keempat, kelima, keenam. Itu. Nah, lalu di sini ada turus. Tinggal kita lihat dari data yang sudah diurutkan. 152 ada berapa? Dihitung, tuliskan di sini. 153 ada enggak? Tuliskan di sini. 154 ada enggak? Tuliskan di sini. Setelah kita buat turusnya ini, jumlahkan. Dapatlah frekuensi, yaitu 7. Begitu pula untuk kelas yang kedua, kelas yang ketiga, kelas yang keempat, kelima, dan keenam. Sehingga ada frekuensinya di sini, yaitu 40. Ya, nah itu. Jadi itulah cara membuat tabel distribusi frekuensi. Nah, mungkin materi hari ini itu saja. Selanjutnya, lihat contoh dan latihannya. Itu aja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.